Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanggalan apa? Selamat siang semuanya. Oh ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ada dua orang yang tidak masuk. Ada. Kita mulai pembelajarannya ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, masih ingat pembelajaran yang kemarin? Ini itu pelajarannya yang kemarin dibaca lagi, dipahami lagi ya. Pada hari ini aku akan presentasikan pembelajaran ini. Judul materinya adalah Hijrah Nabi ke Habasyah. Hijrah Nabi ke Habasyah. Mengapa Nabi Muhammad itu hijrah ke Habasyah? Itu karena Nabi Muhammad merasa para sahabat dan kaumnya itu sudah merasa tidak aman karena terus-terusan disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy itu tidak menyukai ajaran atau dakwah Nabi, itu agama Islam. Nah, pada sebuah kota yaitu kota Mekah terdapat tiga kaum atau yaitu pertama Bani Umayyah, Bani Quraisy, Bani Thalib, dan Bani Hashim. Bani Quraisy itu yang tidak suka terhadap dakwah Nabi tentang agama Islam. Mereka selalu menganiaya, ini kota Mekah ya, kota Mekah. Mereka selalu menganiaya, menghina, mencaci maki Nabi, para sahabat dan kaum Nabi Muhammad yang lain. Lalu Nabi merasa kota Mekah itu sudah tidak aman lagi untuk ditinggali oleh kaumnya karena terus-terusan disiksa, dicaci maki dan dihina. Nabi Muhammad itu merasa kasihan, merasa sepi dan merasa tidak begitu semangat lagi untuk itu. Lalu Nabi menyuruh untuk para sahabat dan kaumnya untuk hijrah ke Habasyah. Dengan menaiki onta, lalu setelah sesampainya di Sungai Nil, Nabi dan para kaumnya itu menaiki perahu untuk sampai ke Habasyah. Nah, pada saat sebelum berangkat ke Habasyah itu ada dua rombongan. Nah, yang dua rombongan itu ada yang tinggal di kota Mekah bersama Nabi dan ada yang ikut ke Habasyah, ikut hijrah ke Habasyah. Nah, lalu yang ikut hijrah itu setelah sampai di Sungai Nil menaiki perahu untuk sampai ke Habasyah.
mereka itu tahapan pertama mereka itu. Lalu disambut gembira oleh oleh orang-orang di Indonesia. Namun mereka berhijrah itu dengan cara sembunyi-sembunyi agar kaum Quraisy itu tidak mengetahui. Setelah yang ikut ke hijrah ke Habasya yang pertama itu 15 orang. Nah, yang kedua, hijrah yang kedua itu adalah 102 orang, 85 laki-laki dan 19 perempuan itu ikut hijrah ke Habasya yang dipimpin oleh putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah. Lalu terciptalah undang-undang atau pemboikotan yang diciptakan oleh kaum Quraisy itu. Yang pertama itu isinya itu ada 5. Yang pertama, ini ada gambarnya ya. Yang pertama, kaum kafir Quraisy itu tidak boleh menikah dengan kaum Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yang kedua itu menjalin persahabatan dengan kaum Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Lalu tidak diperbolehkannya jual beli antara kaum kafir Quraisy dengan kaum dan para sahabat Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga, kaum dan para sahabat Nabi Muhammad itu dilarang untuk mengasihi, menyayangi, mencintai kepada kaum kafir Quraisy. Dan yang terakhir, undang-undang itu akan terus berjalan jika Nabi Muhammad tidak diserahkan ke kaum kafir Quraisy oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib itu. Dan yang terakhir, ini ada gambar lagi tentang penghasutan ke Raja Negus. Jadi yang menghasut Raja Negus itu Abdullah bin Rabi'ah, Amr bin As dan Amr bin As. Ini ya gambarnya. Cara menghasutnya itu dengan mendatangi pasar. 2 orang itu dengan mendatangi pasar dan terus menghasut para warga yang di sana, serta Raja Negus juga menghasut Raja Negus juga. Nah itu ya sejarah tentang hijrah Nabi ke Habasya. Gimana? Sudah jelas semuanya? Apa ada pertanyaan? Selanjutnya Ibu akan memberikan tanya jawab. Siapa yang menghasut Raja Negus? Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin As. Ya. Baik, semuanya sudah paham tentang materi hijrah Nabi ke Habasya. Dipelajari lagi. Sekian untuk Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.